akses yang diberikan kepada sekolah maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya terkait permasalahan maupun solusi akan dijelaskan oleh pemateri pertama pada saudari Anissa Ananda. Karena ketika pembelajaran jarak jauh dilakukan tidak terlepas dari adanya pengawasan dari orang tua. Yang kedua, menerapkan blended learning. Nah, agar pembelajaran jarak jauh tidak terlihat monoton dan siswa tidak bosan dalam melakukan pembelajaran. Nah, di sini guru bisa menerapkan metode atau model pembelajaran blended learning. Nah, pembelajaran luring dan daring dilakukan secara bergantian. Ketika peserta didik terlihat bosan dengan pembelajaran daring, maka guru bisa menerapkan pembelajaran luring dengan sistem shift seperti yang telah dilakukan oleh beberapa sekolah kemarin dengan melakukan dengan cara meminta peserta didik masuk secara bergantian sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Agar pembelajaran tersebut tidak monoton dan peserta didik tidak merasa bosan. Dan selanjutnya penggunaan aplikasi yang mudah diakses. Nah, di sini pembelajaran daring yang dilakukan kan di siswa SD. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru kita harus bisa melihat dan memilah kira-kira aplikasi apa yang mudah diakses oleh peserta didik dan oleh orang tua peserta didik. Karena tidak semua orang tua peserta didik tersebut bisa mengaplikasikan gadget atau handphone yang Android. Selanjutnya meningkatkan kemampuan di bidang TIK. Nah, di sini ketika pembelajaran jauh dilakukan, tentunya kita sebagai seorang guru harus meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK. Jangan sampai kita sebagai gurunya sendiri tidak bisa mengaplikasikan teknologi penggunaan teknologi tersebut. Yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, pembelajaran jarak jauh ini tidak terlepas dari pengawasan orang tua. Nah, di sini sangat penting sekali bagi guru untuk bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa agar pembelajaran yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan pembelajaran daring ini harus dipastikan dulu orang tua itu mendampingi peserta didik itu mengikuti pembelajaran daring. Itu salah satu solusi yang kami tawarkan. Nah, untuk model pembelajaran yang kami gunakan yaitu problem based learning, di mana tahap pertama yaitu orientasi pendidik pada masalah, di mana untuk pelaksanaan pembelajaran daring ini akan menggunakan Google Meet dan WhatsApp. Ketika orientasi pendidik itu akan menampilkan sebuah masalah dalam bentuk video di Google Meet dengan share screen. Terus selanjutnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, di mana guru akan melakukan pembagian kelompok. Nah, diskusi ini akan dilakukan di grup WhatsApp. Itu tiap kelompok itu akan membuat grup WhatsApp untuk mendiskusikan permasalahan yang sudah diberikan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nah, nanti di sini guru akan membimbing peserta didik walaupun mereka berdiskusi di grup WhatsApp, tapi Google Meet tetap berjalan gitu. Jadinya nanti gurunya akan memasuki setiap grup WhatsApp itu saat mereka mendiskusikan masalah yang sudah diberikan. Selanjutnya
mengembangkan dan Masukin menyajikan nilainya hasil dulu. karya. Peserta didik akan mempresentasikan hasil karyanya di Google Meet, lalu nanti hasil karya itu akan dikumpulkan lagi di WhatsApp gitu. Nah, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, peserta didik kan mempresentasikan hasil diskusi mereka di Google Meet. Terus nanti kelompok lain akan memberi tanggapan kelompok yang presentasi. Selanjutnya mengevaluasi pengalaman. Nah, guru melakukan refleksi guru dan peserta didik akan melakukan refleksi nanti di Google Meet itu. Selanjutnya tadi kan yang paling terakhir ini meningkatkan kemampuan seperti yang teman saya jelaskan tadi, teman kelompok jelaskan tadi bahwa jangan sampai guru tidak bisa mengakses akses pelajar yang digunakan seperti grup WhatsApp maupun quizzes yang akan digunakan untuk evaluasi pembelajaran dari peserta didik. Yang menurut kami menjadi faktor yang paling penting mungkin kerjasama antara guru dengan orang tua, bagaimana mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar dalam proses pembelajaran daring ini, sehingga materi yang disampaikan bisa sama dengan ketika tatap muka. Di sini saya tertarik ingin menanyakan bahwa solusi yang ditawarkan itu salah satunya melakukan pemetaan aplikasi apa yang mudah diakses gitu ya. Menurut saudara kelompok 5, menurut saudara aplikasi apa sih yang mudah diakses itu kepada peserta didik? Dan bagaimana solusi peserta didik yang tidak memiliki teknologi sama sekali? Karena tahap pertama itu kan kalian melakukan pemetaan. Nah, bagaimana solusi siswa yang tidak memiliki teknologi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan tambahan. Jadi yang di poster itu meningkatkan kemampuan uji dan trik. Kenapa kita sebagai guru tidak meningkatkan trik di bidang siswa itu? Kan rata-rata siswa udah bisa membuka game. Kenapa kita tidak memberikan arahan atau sosialisasi bagaimana menggunakan aplikasi atau penggunaan teknologi itu secara baik? Kan rata-rata sekarang siswa itu lagi gencap-gencapnya sekarang dunia game itu. Kenapa kita tidak memberikan sosialisasi atau pengarahan kepada siswa bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan cara yang baik gitu. Tidak hanya guru saja gitu. Jadi di tengah permasalahan mengenai pembelajaran jarak jauh tersebut, mungkin juga diharapkan bukan hanya pada saat pandemi saja penggunaan CDD ini dilakukan, tapi akan berkesinambungan tersebut juga dapat bermanfaat untuk perkembangan teknologi, karena jika saat dilakukan kan akan berpengaruh untuk perkembangan teknologi terpusat di Baik, langsung saja saya sedikit mengomentari terkait desain dari poster. Nah, di mana tadi ketika posternya ditampilkan warna latar belakangnya, backgroundnya itu sangat cerah, sampai tulisannya ini tidak terlihat jelas. Nah, boleh ya warna merah keunguan, tapi jangan lihat terlalu mencolok warna belakang. Ya, mencolok banget. Itu kayak gini kan cerah banget, jadi kurang kelihatan warnanya, tulisannya. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 atas pertanyaan maupun tanggapan. Ini menjadi bahan pembelajaran kami bersama, bahwa yang pertama tadi pemetaan terkait dengan pemetaan kondisi sosial peserta didik. Mungkin sedikit kami luruskan kepada Bu Fitri. Di sini pemetaan kondisi sosial, maksudnya di sini adalah akses belajar yang digunakan oleh peserta didik, seperti perangkat teknologinya, HP, laptop, apakah peserta didik ini memiliki perangkat tersebut. Kalau untuk aplikasinya kita bisa menyesuaikan, karena nyambung juga pertanyaan dari Bapak Sudi tadi terkait dengan pelatihan yang diberikan.
kepada peserta didik. Kita mulai dari sini dulu. Kamu jangan Kalau browse kita dulu. proses teknologi bagaimana kita memberikan gambaran penggunaan teknologi tersebut kepada peserta didik kita. Dikatakan tadi bahwa peserta didik ini penggunaan game ataupun aplikasi lainnya. Jadi bagaimana peran kita sebagai seorang guru meminimalisir penggunaan game tersebut. Jadi kita dapat mengaitkan atau kita memberikan penggunaan game lain dalam konteks lain seperti yang ditampilkan kemarin sama ibu juga ada basis itu kan bisa untuk game. Jadi bagaimana anak belajar sambil bermain dengan aplikasi yang digunakan. Tentu masukan dari teman-teman kelompok 2 sangat menarik bagaimana kita berangkat dari kelompok kami memfokuskan ke gurunya dulu, baru setelah gurunya paham bagaimana penggunaan teknologi ini kita memberikan gambaran kepada anak-anak peserta didik kita. Itu makanya kami yang menjadi poin pertama kami di sini adalah pemetaan kondisi sosialnya dulu. Jangan sampai kita melakukan pembelajaran daring tetapi akses belajar yang akan digunakan oleh peserta didik itu tidak ada.